Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Kembali kita bersama dalam program Bincang Psikologi persembahan dari TV 10. Di Bincang Psikologi, seperti biasa saya menyambangi psikolog kita di Padepokan beliau, Padepokan Patrap Surakarta. Selamat jumpa kembali Pak Setio. Apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, sehat. Di kesempatan kali ini kembali kita akan menemani sahabat TV 10 Pak untuk berbagi ilmu psikologi ya. Tapi nggak yang berat-berat. Nanti kalau berat-berat itu takutnya malah yang menyimak itu malah malah terbebani. Jadi kita justru akan ngomongin sesuatu yang memang dirasakan oleh sahabat TV 10. Sesuatu yang sering dialami oleh sahabat TV 10 ya Pak ya. Semoga saja ini menjadi solusi, harapannya seperti itu. Bersama Bapak Setio Purwanto yang akan menemani dalam Bincang Psikologi kali ini. Dan kita kali ini akan ngobrolin nih Pak, kadang ada dari sahabat TV 10 atau bahkan kadang saya sendiri juga merasa orangnya tuh nggak enakan gitu loh Pak. Ya, nggak enakan, sering sungkan. Jadi tuh kalau mau menolak permintaan orang itu kadang nggak enakan, ya. Terus kalau mau bilang tidak itu juga nggak enakan. Pokoknya serba sungkan, serba nggak enakan. Itu kok dirasa-rasa tuh kok kayaknya merugikan kita ya. Ada yang kadang merasa dimanfaatkan, justru malah dimanfaatkan karena nggak enakan itu. Ada yang kadang nggak sesuai dengan hati kita. Kadang pengennya A, tapi karena diajak B, jadinya ya udah deh karena nggak enak ya udah ikut B gitu ya Pak ya. Kalau dalam ilmu psikologi Pak, melihat ini tuh sebagai apa sih Pak sebenarnya dan harus bagaimana kita ini membuat diri kita ini yang nggak enakan itu justru bisa keluar dari perasaan ini tanpa menyinggung dari orang yang mengajak kita atau dari orang yang tadi mempengaruhi kita untuk ke B gitu padahal kita pengennya A gitu Pak. Iya. Sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk ini ya, keterampilan komunikasi. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kebutuhan kita, mengkomunikasikan keinginan kita, mengkomunikasikan apa yang kita setuju atau tidak setuju gitu. Bukan malah justru kita menutup-nutupi keinginan karena nggak enak, takut karena membuat tersinggung gitu. Karena membuat tersinggung dan banyak berbagai alasan. Nah, akibatnya ya itu tadi kadang kita jengkel dengan diri kita sendiri. Kenapa aku nggak ngomong tidak sih? Kenapa dari nyesel awal gitu nyesel? Kadang ya. Kalau coba ngomong tidak, aku nggak serekoso itu apa? Sesulit ini gitu, seterbebani ini gitu. Ya, ini satu bentuk keterampilan sebenarnya. Memang ada tipikal-tipikal orang itu yang dikatakan dia itu memang tipikal asertif ya. Asertif itu dia mampu menyampaikan apa yang memang menjadi keinginannya, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya gitu. Tapi ada yang memang dia itu tidak asertif gitu. Artinya ketika dia harus mengatakan tidak itu dia berat gitu loh. Jadi ada satu ketidakmampuan atau ketidakbisaan dia untuk berkata no atau berkata tidak. Berarti asertif ya, harus orang yang sungkanan atau suka nggak enakan itu harus punya asertif. Iya. Jadi kalau orang yang sungkanan yang tidak bisa berkata tidak itu orang yang tidak asertif gitu. Orang yang tidak asertif. Tidak asertif. Makanya ini harus seimbang karena kalau itu banyak kerugian-kerugian, banyak akibat setelah itu dia merasa tidak nyaman, merasa lebih berat, tambah stres mungkin. Nah, ini dia harus mengevaluasi apakah saya itu harus seperti ini terus loh, tidak asertif gitu loh. Padahal saya bukan dirugikan, saya rugi dengan diri saya sendiri. Iya, kadang nyesel ya. Kadang nyesel. Harusnya begini, padahal harusnya tuh liburan aku rebahan di rumah aja. Kenapa malah nggak bisa berkata tidak? Nah, kemudian mengapa kita harus memiliki sifat asertif ini, Pak? Iya, kalau kita asertif itu orang lain akan paham. Ya, orang lain akan tahu apa yang sebenarnya kita inginkan gitu loh.
dalam proses berinteraksi dengan orang lain itu orang lain juga harus tahu gitu, harus tahu apa yang sebenarnya itu kita inginkan. Kalau kita mengatakan tidak atau artinya kita tidak asertif, ya orang lain nggak tahu gitu loh. Jangan salahkan orang lain ketika orang lain kemudian memberikan pekerjaan, orang lain kemudian mengajak main, orang lain memanfaatkan. Nah ini yang akhirnya dia bingung sendiri gitu loh, mau nolak sudah nggak bisa karena dia sudah janji, dia sudah mengiyakan. Nah, maka perlu sekali orang itu untuk asertif. Ya. Justru bisa menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan ya, asertif itu. Ya. Jadi orang-orang yang sungkanan ini mungkin lebih banyak di tipikal orang Jawa mungkin ya. Nah ini yang nggak enak. Itu ada nggak sih faktor yang mempengaruhi orang kok sampai tidak asertif itu, Pak? Ya. Faktor budaya mungkin ya. Faktor budaya, terutama orang-orang Jawa Tengah lah, orang Solo gitu terkenal dengan hal yang seperti itu gitu. Tapi itu memang komunikasi yang kurang sehat menurut saya gitu. Jadi ya kalaupun tidak tidak vulgar mengatakan tidak itu ya cobalah memberikan sebuah ketidaksetujuan gitu loh, sehingga orang lain itu tahu bahwa kita tidak setuju gitu. Orang lain itu tahu kalau kita itu tidak ingin, tidak mau gitu. Jadi jangan mementingkan, kadang-kadang sok mementingkan orang lain juga. Takutnya mungkin menyinggung perasaan orang lain kalau kita mengatakan tidak gitu jadi loh, Pak. Lebih pada orientasinya itu orang lain gitu. Jadi dia lebih mementingkan orang lain, orang lain ya itu tadi. Nanti kalau orang lain tersinggung bagaimana? Nanti kalau aku tolak nanti dia akan gimana? Bahkan aku nanti akan jadi gimana? Gitu, takutnya kan seperti itu gitu. Jadinya mungkin menjadi kita ya udah jadi terbiasa nggak enakan kan ya. Akhirnya jadi kebiasaan nggak enakan yang justru semakin kesini pasti akan semakin merasa gitu. Tapi susah Pak keluar dari itu karena kan sudah terlanjur. Tapi bisa ya Pak itu maksudnya diperbaiki gitu, bisa menjadi asertif. Mungkin setelah selama ini kita dikenal orang yang selalu nggak enakan, ya udah deh minta tolong ditolongin, pinjem 100 dikasih, pinjem nggak balik besok pinjem lagi gitu. Loh karena nggak enakan pasti dikasih loh Pak biasanya, kan itu merugikan ya. Iya. Kadang orang lebih mementingkan secara sosial, lebih konformitas atau agar dia disetujui, agar dia diterima orang lain, agar tidak mengecewakan, agar dia tidak ditinggalkan oleh temennya, agar dia dianggap wow gitu oleh temennya. Jadi seolah-olah dia ingin mencapai kedudukan di mata orang lain itu, kedudukan tertentu, tapi justru dia sendiri merugikan dirinya sendiri dengan hal yang seperti itu gitu. Ya semuanya itu dalam sistem dalam berkomunikasi itu pasti ada faktor resiko. Kalau saya menolak itu pasti ada resikonya juga. Kalau saya mengiyakan juga pasti ada resikonya juga. Bukan berarti kalau iya itu pasti tidak ada resiko gitu loh. Walaupun kadang-kadang resikonya itu bisa di belakang, bisa di depan. Ya kan? Kalau kita sudah berani mengatakan tidak gitu, wah mungkin teman kita marah gitu, wah, tapi kan di depan gitu loh. Di belakang ya. Di belakang nanti gerundelan juga loh Pak. Ya gerundelan tapi kan sudah jelas di depan. Sudah jelas tidak. Dan ya kita juga tidak merasa rugi kan tidak merasa rugi. Kan aku sudah mengatakan bahwa aku tuh tidak mau. Kenapa kamu masih maksa aku gitu. Nah tapi kalau iya, gerundelnya itu lebih lama gitu, lebih lama. Jadi memang ya pada hal-hal tertentu asertif ini kalau memang itu menjadi suatu problem, ini memang harus disadari menjadi satu masalah individu orang itu agar dia berubah gitu loh. Kalau dia tidak merubah diri sendiri ya orang lain ya nggak berubah. Ya karena kan itu kita sendiri, dia orang-orang kita yang mengungkapkan apa yang kita rasakan kok ya sebenarnya Pak ya. Nggak pengen ya bilang aja enggak gitu. Nggak pengen ya enggak gitu aja. Cuman kan kadang susah ya pakai bahasa yang muter-muter terus karena ya nggak enakan ya, itu. Kecuali ada ini ya, misalnya ada hal-hal tertentu misalnya ya dengan orang tua misalnya, ya kan nggak mungkin juga sama orang tua. Kalau sama orang tua, kamu jodohkan, itu berbeda saya jodohkan dengan si A ya. Wah
gimana ya? Gimana ya? Kalau zaman dulu mungkin ya. Enggak ah. Kalau zaman dulu iya. Iya gitu. pasti iya. Kalau zaman sekarang masih boleh menolak. Menolak. Tapi kalau misalnya hal-hal ini seperti, nah ini kamu belikan Bapak makan atau makanan gitu. Kan nggak mungkin atau juga terutama menolak. gini, nak kamu kuliah jurusan ini ya. Nah, seringnya kan seperti itu. Nah, ini juga ini ya Pak ya, susah juga ya. Orang tua kan kadang melihatnya kan ini apa namanya, memilihkan jurusan itu melihat ini loh prospek kedepannya seperti ini kan, beda pandangan kan ya. Nah ini anak yang susah menolak juga. Tapi ada anak-anak yang memang dia tujuannya untuk berbakti. Jadi aku berbakti orang tua sampai kuliah ini saya ambil aja deh, enggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalian nanti kalau sudah kerja aku memang harus bisa mengatakan tidak. Sesuai passionnya ya, gitu sesuai passion saya. Oke. Seru ya ngomongin tentang asertif, dan kita memang harus punya asertif sih supaya nggak serba nggak enakan, karena itu nanti belakangnya kita yang justru malah nggak enak gitu loh. Kita nggak enak sama orang lain, tapi nanti kita ke belakang itu jadi nggak enak gitu kitanya sendiri. Lalu bagaimana nanti bisa membuat kita menjadi orang yang asertif atau bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan? Kalau nggak mau, kalau menolak itu ya disampaikan saja. Nanti kita pelajari bersama dalam Bincang Psikologi. Tetap di TV 10, kami akan segera kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Kita masih di Padepokan Patrap Surakarta. Aduh, suara-suara burung. Selain burung apa saja Pak yang di sini? Kalkun. Kalkun. Wah, pokoknya seru deh di sini tuh seperti menyatu dengan alam. Oke, kembali ke tema kita Pak. Kita bicara tentang asertif ya. Begitu pentingnya harus memiliki asertif ya supaya kita bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kita rasakan dan menjadi orang yang nggak sungkanan, nggak enakan, karena justru nggak enaknya ke kita nanti kalau kita nggak enakan ya. Nah, tapi itu bisa ya Pak, bisa ditumbuhkan gitu ya sikap asertif itu. Apa saja sih yang harus kita lakukan supaya kita tuh bisa asertif itu, tidak menjadi orang yang nggak enakan lagi gitu loh. Iya. Baik. Jadi yang pertama itu kita harus tahu saya ini bermasalah apa gitu. Jadi harus sadar ya, sadar bahwa saya tidak asertif. Sadar bahwa gara-gara saya tidak berkata tidak, gara-gara saya tidak berani berkata tidak, itu akan merugikan saya. Jadi kita harus sadar. Orang itu harus sadar bahwa saya ini mengalami gangguan asertif atau ketidak-asertif, bukan gangguan. Saya ini kurang asertif dengan orang lain, atau saya ini tidak asertif dengan orang lain sehingga merugikan diri saya sendiri. Dengan kesadaran itu kemudian ditumbuhkan juga tentang kesadaran tentang kebutuhan, keinginan. Aku ini juga pengen ini, aku tuh juga butuh aku tuh sebenarnya juga butuh ini, pengen nolak ini. Aku tuh pengen menjadi diriku sendiri tuh, saya tuh pengen punya kebebasan. Aku tuh pengen memilih ini. Itu juga disadari sehingga ini akan menguatkan dia, untuk asertif gitu. Jadi ada keuntungan, ada kerugian. Berarti ini saya harus mencapai itu gitu. Nah, tentu saja semuanya itu harus disengaja ya. Suatu problem psikis itu harus sengaja untuk dirubah. Ya, sengaja untuk dirubah. Tentu ini melalui proses latihan. Nah, terkait dengan asertif itu bisa saja misalnya latihan berkata tidak. Latihan berkata tidak. Membuat kalimat-kalimat yang ada tidaknya. Tapi berlatih yang halus gitu sampai tidak menyinggung gitu ya, Pak, kalau bisa. Jadi buatlah kalimat negasi atau kalimat penolakan yang sesuai. Ya, membuat kalimat nanti diucapkan. Jadi kayak macam apa ya? Latihan peran. Role play. Ya, role play ini
bisa jadi dia ngomong sendiri gitu ya. Nah, aku tidak mau seperti ini, aku tidak setuju kamu begini gitu. Nah, bisa jadi bisa juga ada orangnya gitu, latihan ada orangnya. Misalnya, aku pengen ini latihan sama kamu, boleh nggak? Kita seolah-olah diskusi, kamu ngajak aku nolak gitu. Nah, ini latihan peran. Nah, latihan peran itu akan membuat dia terlatih gitu, sehingga nanti ketika dia berhadapan dengan kondisi yang real, yang nyata, bisa mengatasinya. Itu bisa. Oh, gitu. Karena di dalam latihan itu tentu ada gejolak-gejolak yang muncul gitu. Biasanya iya kok ini tidak, walaupun itu dalam latihan itu pasti ada. Nah, gejolak-gejolak itu akan terredusir menang dengan asertifnya gitu, karena ini hanya latihan gitu. Tapi karena ini walaupun itu latihan, tapi itu akan berdampak pada perilaku dia selanjutnya. Soalnya kan nggak biasanya, dia biasanya tuh nggak nolak, ya udah deh, oke deh gitu kan. Tiba-tiba harus mengatakan maaf ya nggak bisa gitu kan, pasti ada sesuatu yang beda itu ya terasa. Nah itu kemudian juga kita harus mampu untuk mengelola emosi ya, emosi kita sendiri gitu. Oh, ada kaitannya ya Pak? Ya, jadi kadang-kadang kenapa sih kok saya berkata iya gitu loh, tidak berkata tidak kepada dia. Kemungkinan saya merasa nggak enak, kemungkinan sungkan. Saya merasa dia nanti sakit hati, merasa dia nanti meninggalkan saya. Nah, kalau dia meninggalkan saya, nanti saya jadi sedih. Kalau dia nggak enak, aku jadi nggak enak. Nah, perasaan nggak enak, perasaan sedih itu dikelola. Kelola. Oke lah, aku nanti kalau aku sedih dia ninggalin saya, atau nanti kalau dia mendebat saya, atau dia nanti tidak jadi marah sama saya. Oke, kemarahan dia akan saya terima, saya kelola, saya hadapi. Begitu. Konsekuensi dari kata tidak itu berarti kita sudah punya persiapan ya untuk mengelolanya. Gitu. Sehingga dia lebih ready itu, lebih siap dan lebih berani untuk berkata tidak. Nah, itu beberapa tentang asertif ya Pak ya. Jadi berani mengungkapkan apa yang benar-benar memang dirasakannya. Kalau nggak mau ya udah bilang aja nggak mau gitu ya, yang bertentangan dengan hati kita. Ini sepertinya dari sahabat TV 10 ada yang menyampaikan WhatsApp-nya juga ya, mungkin memang tidak ini dengan asertif, tapi mungkin masih ada sedikit relate lah ya kaitannya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Selain psikolog jadi Ustadz ya Pak. Bagaimana cara mengatasi hubungan rumah tangga kalau istri susah diajak komunikasi, cenderung diam dan pasif, nggak ada komunikasi kalau nggak penting sekali, karena saya sudah bingung cara mengatasinya. Terima kasih atas jawabannya. Nah ini Pak, ini justru yang menghadapi orang yang diam dan pasif ya. Ya. Padahal istri loh Pak, istri, kan harusnya menjalin komunikasi, hal apa saja tuh bisa diomongkan, baik itu yang deep talk ataupun yang receh-receh gitu kan, kalau bisa ya komunikasinya. Ya, tapi itu real ya? Iya ada yang seperti nyata, itu, kasus gitu nyata dari WhatsApp-nya gitu. pemirsa ini. Iya, jadi memang ada permasalahan keluarga itu yang memang istri ada satu problem gitu ya, sehingga dia malas bicara dengan suaminya, atau mungkin bentuk ketidaksetujuan istri itu dengan diam. Nah, sebagai yang tanya kan suami kan ya, jadi suami harus tahu dulu kenapa istri saya diam gitu loh. Apakah hanya insidental, temporer, atau memang sudah karakternya. Ya masalahnya kan kalau cewek tuh ditanya kamu kenapa? Bilangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi terus diem aja. Nah, ini yang harus dikupas ya. Cewek tuh unik soalnya. Bilangnya nggak apa-apa padahal ada apa. Makanya jangan ditanya ada apa gitu. Kamu pengen belanja apa? Wes, gitu ya Pak ya. Kamu pengen belanja apa? Belanja apa? Pintar loh Pak Setia ini memahami.
Nah, berarti jawabannya tidak ingin apa-apa nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. ya, ingin A sampai Z tadi. Gitu ya. Bener-bener. Ya, jadi harus tahu apa sebabnya, kemudian juga keinginan istri ini apa gitu. Jadi coba itu tadi yang harus ditanyakan. Ya, bagi penanya tadi itu harus dipelajari gitu ya. Jadi diam itu kan hanya sebagai sebuah penampakan, penampakan dari problem di belakangnya ini kan ya. Nah kemudian oke, saya harus tahu problem di belakang ini apa. Oh ternyata dia misalnya saya lupa, ternyata ulang tahunnya dia itu saya nggak ngucapin ulang tahun misalnya, terus dia ngambek. Yang peka dong Pak suami ya. Nah kan hal-hal seperti itu tuh memang bagi istri itu adalah need ya, bagi istri itu adalah kebutuhan, bagi suami adalah keinginan gitu. Saya tuh misalnya istri tuh sekali ulang tahun tuh saya wajib kamu tuh ngucapin selamat. Bagi suami, ngapain sih ulang tahun kayak gitu kan udah biasa tiap tahun juga sama, ngapain harus diucapkan pakai. Nah ini kan harus sinkron gitu. Kalau yang satunya won ya won, kalau yang satunya need ya need gitu. Nah oke, istri saya ternyata memang ulang tahun itu spesial. Ya dirayakan. Ya, sudah lah, kasih effort gitu ya Pak. Nah, itu kalau memang sebabnya itu ya. Tentu dalam sebuah keluarga itu sebabnya banyak. Ya banyak sekali. Nah itu apa penyebabnya gitu, harus dicari. Kalau hanya aku tuh pengen loh istriku itu ngomong, tapi dia sendiri nggak mau, suami nggak mau belajar, nggak mau ngomongnya ini karena apa? Itu nggak mau mempelajari tanda-tanda ini sebabnya apa, tanda diam itu sebabnya apa itu. Kalau suami sampai nggak tahu ya suaminya kurang profesional. Kurang profesional menjadi suami. Suaminya jadi kurang profesional. Harus peka, harus memancing komunikasi dan menanyakan maunya apa gitu ya Pak. Iya. Keinginan istri itu nggak usah dipancing maunya apa, nggak mau apa-apa gitu. Tapi kalau langsung ditembak, kamu mau belanja apa toh? Atau kamu kapan kita mau belanja gitu aja, langsung ditembak. Oh gitu. Ya kamu mau healing kemana? Pengalaman pribadi nih kayaknya. Sampai 30 menit lupa berlalu Pak ngomongin asertif, sampai tips bagaimana nanti membuat istri bisa berkomunikasi baik dengan suami ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp, semoga nanti sudah terjawab. Kalaupun belum silahkan nanti mengirimkan WhatsApp kembali. Begitu juga untuk sahabat TV 10 silahkan mengirimkan WhatsApp tentang problem Anda di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Baik, sebelum kita akhiri Pak, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah? Iya. Jadi asertif itu kaitannya dengan komunikasi ya. Jadi komunikasi itu jangan hanya memperhatikan orang lain, tapi juga perhatikan diri kita sendiri. Karena komunikasi itu bersifat transaksional. Jadi tahu sama tahu gitu loh. Kalau orang lain nggak tahu ya jangan salahkan orang lain. Ya beritahu ya justru. Kita harus mengevaluasi diri kita gitu untuk memberitahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Oke, mempelajari dan melatih kemampuan diri dalam bersikap asertif itu adalah hal yang penting ya Pak Setio ya. Soalnya sikap asertif ini bisa membantu kita untuk mengekspresikan diri kita secara efektif, juga bisa mempertahankan sudut pandang kita, bisa juga menghindari konflik, bahkan bisa meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus juga menghormati hak dan kepercayaan dari orang lain. Terima kasih untuk ilmunya Pak Setio, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.